Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mama di The Sobat Learning. Kali ini kita belajar matematika untuk anak-anak kelas 6 tentang bilangan bulat. Oke, kita lanjut ya ke materi ya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan netral. Bilangan netral itu bilangan apa maksudnya? Bilangan angka 0. Dan yang ketiga adalah bilangan negatif. Oke, kita akan melihat letak bilangan bulat itu di dalam garis bilangan. Ini garis bilangan udah Mama buat 0 sampai 7 dan sampai min 7 ke belakang. Oke. Di mana letak untuk bilangan positif? Bilangan positif itu terletak di sebelah kanan dari angka 0. Oke, itu ya, terlihat ya. Jadi dari sini ke sini itu bilangan positif. Cara bacanya gimana? Nah, jika Mama tunjuk ini cara bacanya adalah positif 3. Di mana letak bilangan negatif? Bilangan negatif terletak di sebelah kiri angka 0. Nah, jadi di sini ya posisi bilangan negatif. Oke, kita lanjut ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat. Jadi operasi hitung bilangan bulat itu banyak ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ada yang campuran. Di dalamnya ada pembagian dan penjumlahan, atau ada pengurangan dan perkalian, ada pengurangan dan pembagian. Nah, di sesi ini Mama akan menjelaskan tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan ini ada beberapa jenis ya. Satu, jika tandanya sama. Maksudnya tanda sama di sini adalah penjumlahan dengan misalnya positif dan positif atau negatif dan negatif. Contohnya, positif 5 ditambah positif 7 sama dengan, anak-anak lihat di sini 5 punya tanda positif, 7 juga punya tanda positif. Jika tanda keduanya sama, anak-anak lanjut menjumlahkannya saja dengan tandanya sama dengan soalnya. Nih ya, tandanya positif dua-duanya, berarti hasilnya 5 tambah 7 adalah positif 12. Jika negatif, misalnya nih negatif 7 ditambah negatif 8. Tandanya sama ya, jadi lanjut menjumlahkannya. Jadi hasilnya negatif 15. Oke, kita lanjut ke operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan tanda berbeda. Contohnya, negatif 5 ditambah 7. Nah, anak-anak lihat ya, 5 punya tanda negatif dan 7 punya tanda positif. Yang anak-anak lakukan adalah mencari angka yang terbesar. Nih, angka yang terbesarnya 7. Lihat tanda 7. Tanda 7 adalah positif. Jadi nanti hasilnya di sini adalah positif. Positif berapa? Anak-anak cari selisihnya. Selisih 7 dikurang 5. Jadi jawabannya adalah positif 2. Ini Mama kasih contoh lagi ya. Negatif 7 ditambah 4 sama dengan, anak-anak lihat di sini angka yang terbesar adalah negatif 7. Jadi nanti hasil di sini adalah negatif. Negatif berapa? Anak-anak cari selisihnya 7 dan 4. 7 dikurang 4 jadi hasilnya negatif 3. Nah, contoh selanjutnya 9 ditambah negatif 14. Ini harusnya dikurung ya, Mama nih lupa nih.
Sama dengan, lihat angka yang terbesar adalah negatif 14. Jadi hasilnya nanti adalah negatif 14 dikurang 9. Berarti hasilnya adalah negatif 5. Nah, contoh berikutnya 20 ditambah negatif 13. Angka yang terbesar adalah 20. Jadi jawabannya positif 7. 20 kurang 13 tuh 7. Oke, untuk tanda berbeda ini ngerti ya. Oke, baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Untuk operasi hitung contohnya tentang pengurangan. Jadi misalnya 7 dikurang 10. Anak-anak tetap lihat ya, yang paling besar adalah angka 10 dengan tanda negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 3. Bentuk ini sebenarnya sama dengan bentuk 7 ditambah negatif 10. Jadi negatif 10, jadi angka yang terbesar adalah angka 10 dengan punya tanda negatif. Jadi jawabannya adalah negatif, cari selisih 10 dengan 7. Jadi jawabannya adalah negatif 3. Yang kedua adalah 23 dikurang 30. Tetap seperti yang tadi ya, lihat tanda yang besar, lihat angka yang besar. Angka yang besar adalah 30. Terus cari selisihnya, 30 kurang 23. Jadi jawabannya adalah negatif 7. Contoh berikutnya, 9 dikurang 14 sama dengan negatif 5. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ya. Jika angka yang di depan lebih kecil dari angka yang pengurangnya seperti ini. 7 itu lebih kecil dari angka 10 atau 10 lebih besar dari angka 7. Anak-anak bisa lihat jawabannya pasti negatif semuanya. Mama ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Misalnya gini, Abang Raidi itu punya kue 7, terus teman-temannya minta 10 orang. Bisa nggak sih Abang Raidi ngasih anak-anak teman-temannya yang lain 10 orang dengan 7 kue tanpa kuenya dipotong atau dibagi ya. Jadi utuh 1 orang anak 1 kue. Jadi dengan 7 kue paling Bang Raidi juga bisa hanya memberi 7 kue. Dan ada anak yang tidak dapat. Berapa anak yang kurang dapat kuenya 3. Nah, disitulah ilustrasinya ya. Jadi kalau di depannya angkanya lebih kecil, maka hasilnya akan negatif. Contoh selanjutnya operasi hitungnya adalah negatif 8 dikurang 10 sama dengan ini anak-anak hasilnya adalah ini dijumlahkan ya. Karena apa? Karena tandanya sama-sama negatif. Jadi hasilnya negatif 18. Ya, contoh selanjutnya negatif 13 dikurang 8. Dijumlah ya, karena tandanya sama-sama negatif. Jadi hasilnya negatif 21. Bentuk ini sebenarnya sama dengan negatif 13 ditambah negatif 8. Nah, sama ya. Oke, lanjut ke negatif 12 dikurang 4. Karena tandanya sama, maka anak-anak tinggal menjumlahkan. Jadi anak-anak tinggal ini ya, tinggal lihat, tinggal ingat. Oh, kalau contoh yang dikasih mama itu kalau negatif berarti hasilnya negatif, tinggal kita jumlahkan. Oke, operasi hitung contoh selanjutnya 3 dikurang negatif 6. Nah, ini anak-anak bisa lihat nanti ada aturan dalam perkalian atau pembagian. Jika tanda ketemu ini, jika negatif ketemu negatif, maka hasilnya itu akan positif. Jadi kalau ada soal seperti ini, nih soal seperti ini yang ada
kurang dalam kurung kurang atau negatif dalam kurung negatif. Anak-anak langsung jumlahkan ya, 3 ditambah 6. Jawabannya positif 9 karena tandanya sama-sama positif. Contoh selanjutnya nanti akan Mama kasih nih. Jadi anak-anak bisa mengerti. 6 dikurang negatif 16. Ingat yang tadi ya, kalau negatif ketemu negatif dekat-dekatan seperti ini, maka hasilnya akan positif. Jadi jawabannya 6 ditambah 16 sama dengan 22. Gimana kalau di depan 6-nya ada negatif, Mama? Oke, kita coba contoh berikutnya. Negatif 5 dikurang negatif 13. Ini tetap negatif ketemu negatif positif. Jadi kalau sudah contoh seperti ini jadinya negatif 5 ditambah 13. Nah, ini balik lagi ke aturan nomor 1. Kalau tandanya berbeda, anak-anak lihat yang angkanya paling besar. Angka paling besar 13 hasil. Tandanya positif. Jadi jawabannya positif 6. 6 dapatnya dari mana? Dari 13 dikurang 5. Nah, operasi hitung selanjutnya, Mama kasih contoh, negatif 9 dikurang negatif 3. Hasilnya tetap ya, ini positif, jadi negatif 9 ditambah 3. Hasilnya karena angka 9 adalah yang paling besar, anak-anak tinggal lihat tandanya. Tandanya adalah negatif, jadi jawabannya adalah negatif 9 dikurang 3, jadi jawabannya negatif 6. Jadi anak-anak ulang lagi videonya, rajin-rajin latih di soal. Jadi intinya kalau tandanya sama anak-anak langsung menjumlahkan. Kalau tandanya berbeda, anak-anak lihat angka yang besar, hasilnya akan mengikuti tanda pada angka yang besar dan cari selisihnya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang bilangan bulat untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Di sesi berikutnya Mama akan jelaskan tentang operasi hitung perkalian dan pembagian serta operasi hitung campuran antara penjumlahan dengan pembagian, penjumlahan dengan perkalian atau penjumlahan dengan pembagian. Oke, selamat belajar, tetap semangat. Jangan lupa di subscribe dan di like channel Mama, komen jika ada materi atau pelajaran yang anak-anak belum paham, anak-anak bisa komen di video Mama. Mama akan bantu nanti menjelaskan melalui video. Jadi anak-anak silahkan share video ke teman-temannya agar teman-temannya juga ikut mengerti. Oke, bye-bye ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.